Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Hilal Audio. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mentuning menggunakan Smart Lab atau meng-RTA Real Time Analyzer. Ini adalah versi Hilal Audio. Sebelumnya mohon maaf kepada pakar-pakar atau suhu-suhu sound system apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, kesalahan dalam cara membaca saya, karena ini adalah versi Hilal Audio. Saya membagikan video ini dikhususkan kepada pemula-pemula yang sama-sama belajar seperti saya. Ya, alat yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan mixer Zeta Pro Number 4. Ini soundcardnya Behringer WMC 204, dan ini saya menggunakan Smart Lab versi 8. Lanjut, saya menggunakan DLMS. Nah, ini yang saya garis bawahi juga, untuk menggunakan Smart Lab baiknya itu menggunakan digital loudspeaker atau DLMS. Karena apa? Menggunakan digital speaker itu semuanya bisa disimpan, baik itu frekuensinya, PEQ-nya, delay-nya, dan lain sebagainya. Makanya saya menyarankan yang akan menggunakan Smart Lab sebaiknya menggunakan DLMS ya, yang bersifatnya digital semua. Ini saya menggunakan DLMS Passlab untuk keluarannya NX260. Nah, ini saya menggunakan mic instrumennya Altron M6, dan speakernya saya menggunakan Aslay Active DB10. Langsung saja. Nah, ini cara membaca Smart Lab ini menurut versi Hilal Audio. Yang pertama, bagian atas ini saya gunakan atau saya cara membacanya ini untuk melihat speaker itu terbalik atau tidak. Fasenya ya, fase speaker. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang bagian tengah-tengah ini saya membacanya keseluruhan antara speaker atas atau bawah, atau speaker tweeter, driver tweeter, atau low-nya. Nah, contoh gini, ini ada tweeter dan ini ada low-nya ya. Nah, ini nanti akan ketahuan nih cancel atau tidak. Nah, makanya saya melihatnya, membacanya dari sini ya. Nah, ini untuk melihat dari keluarnya frekuensi yang ada di speaker ini. Nah, tadi saya lupa sampaikan, mic instrument ini adalah sebagai telinga kita, alat bantu dengar kita, bagaimana cara menangkap suara ini melalui mic ini. Nah, nanti dari melalui mic ini kita tangkap, akan direkam ke Smart Lab ini ya. Langsung kita aktifkan pink noise-nya. Bentar ya, ini kita pin delay. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa bagian atas ini untuk mengetahui speaker ini positif atau negatif ya. Cara mengetahuinya gimana? Kalau ini menggunung terlebih dahulu, berarti ini speaker ini positif.
Tapi kalau speaker ini lembah terlebih dahulu, berarti speaker ini negatif. Nah, sebaiknya speaker ini kita gunakannya positif. Usahakan harus menggunung dulu baru lembah, jangan lembah dulu baru gunung. Nah, ini fase keseluruhan antara speaker tweeter dan speaker low-nya. Nah, ini fasenya lurus, berarti menandakan tidak ada cancel dalam sistem ini, dalam speaker Aslay Active DB10 ya. Nah, ini real time-nya. Ini yang disebut real time analyzer. Frekuensinya ini frekuensi real dari speaker ini yang ditangkap menggunakan mic instrumen ini. Ini sebagai telinga kita, sekali lagi ini sebagai telinga alat bantu dengar kita. Nah, yang merah ini, yang merah nih, kita usahakan harus lurus ya. Nah, jangan banyak grafik seperti ini nih ya. Tes. Nah, dia mempengaruhi. Apa maksud dari garis merah ini? Ini yang disebut koheren ya. Artinya daya tangkap speaker itu ke mic ini maksimal. Nah, ini yang biasanya diperdebatkan oleh soundman, jarak antara speaker ke mic ini berapa meter. Ada yang bicara 1 meter, ada yang bicara 10 meter, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut versi Hilal Audio, saya ini tidak menjadi patokan jarak instrumen ini kepada speaker, tapi yang menjadi patokan saya itu koheren ini. Bagaimana caranya koheren ini supaya lurus, tidak ada banyak grafiknya. Usahakan lurus ya. Kalau ini banyak grafiknya, contoh nih, instrumen ini saya jauhkan. Tadi itu jarak setengah meter. Nah, ini jarak sekitar 2 meter ya. Jarak ini sekitar 2 meter dari mic instrumen ini ke speaker ini. Nah, ini hasilnya ya kan, koherennya tidak maksimal. Tangkapan suara dari speaker ini tidak baik. Karena kenapa? Kurang keras. Karena saya menggunakan video ini dalam ruangan, jadi saya pelankan, makanya saya dekatkan mic ini. Nah, ini jadi tangkapannya baik. Ini yang harus kita perhatikan juga, koheren ini ya. Nah, baru kita sekarang melihat frekuensinya. Nah, ini real time-nya dari speaker Aslay ini. Berarti dari frekuensi 500 Hz ini kita harus turunkan. Jangan terlalu menggunung ya. Dan ini SPL-nya dari speaker ini 102 dB. Dan kita juga harus perhatikan sinyal ini. Usahakan sinyal ini rata ya, antara yang huruf M ini atau R ini. Kedua sinyal ini kita usahakan rata ya. Cara meratakannya di mana? Bisa melalui menggunakan soundcard ini ya. Sekarang kita coba
turunkan ini sudah saya atur terlebih dahulu biar lebih singkat atau tidak memakan waktu video ini. Tadi ini saya bypass ya, artinya real dari suara speaker tersebut ya. Ini saya matikan bypassnya. Nah, ini hasil tuningan saya dari speaker ini. Nah, saya ini mau usahakan supaya lurus ya. Kenapa ini saya sengaja di boost? Karena tidak menggunakan subwoofer, jadi biar keluar speaker ini agak sedikit ngebas. Nah, makanya ini saya boost sedikit ya. Ini usahakan lurus. Nah, ada yang mengatakan fase ini baiknya lurus atau putus-putus. Kalau saya sendiri aktif, yang sifatnya speaker aktif, itu saya lebih baik lurus seperti ini. Tapi yang sifatnya pasif, speaker yang sifatnya pasif, saya itu biasanya menggunakannya patah-patah, garis patah-patah ya. Contoh, saya menggunakan speaker line array asli ini, antara loud dan tweeter saya pisah ya. Ini disebut by M, bukan pasif. Kalau ngomongin pasif itu berarti ada crossover dalam box ini, tapi saya menggunakannya by M. Nah, kalau sistem by M, saya ini menjadi patah-patah, tidak lurus seperti ini. Kecuali kita menggunakan veer, baru itu sebaiknya kita luruskan. Semakin lurus, maka suaranya yang dihasilkan semakin baik untuk fase ini ya. Nah, untuk real time ini atau grafik ini, kita usahakan ini lurus. Kita usahakan ini lurus rata. Usahakan kita lurus. Nah, kalau emang kurang nanti kurang low, kurang high, kurang mid, itu kita nanti bisa bantu menggunakan mixer ini atau di mixing melalui mixer. Nah, makanya tadi saya di awal video bilang sebaiknya kalau mau meng-RTA atau menggunakan smart lab itu menggunakan delay mesh. Karena kenapa? Frekuensi yang kita dapatkan, fase yang kita sudah atur, baik itu linearnya dan fasenya, nah terus sama frekuensi ini, itu kita bisa save, kita bisa simpen di delay mesh. Itu kelebihannya, kita bisa simpan semua di delay mesh. Kita atur-atur terlebih dahulu sebelum perform atau di lapangan. Nanti kita setelah di lapangan, udah sebaiknya kita nggak usah mereal time lagi. Kita yang hanya gunakan tinggal delaynya. Yang kita gunakan tinggal delaynya saja kalau sudah di lapangan ya. Kali lagi, hasil dari rekaman ini yang sudah kita RTA, yang sudah kita tuning, kita simpan di delay mesh ini. Nah, setelah itu kalau kita di lapangan atau perform, sebaiknya menurut Hilal Audio tidak usah harus tuning-tuning lagi. Kita tinggal hanya menentukan delay speakernya saja ya. Ini adalah tutorial atau yang selalu digunakan oleh Hilal Audio. Sekali lagi, ini versi Hilal Audio. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau tidak dimengerti, atau kata-kata yang salah, karena
Yang saya lakukan ini semata-mata dari pengalaman saya pribadi. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.